Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilm atau menuntut ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang perang Badar dan pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik atau kita ambil dari peristiwa kejadian perang Badar. Bahwasanya perang Badar ini awal mulanya Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau itu ingin menghadang atau memerangi salah seorang kafir Quraisy yang membawa harta yang banyak, yaitu Abu Sufyan. Ya, waktu itu Abu Sufyan membawa harta banyak dari Mekah menuju ke tempat lain untuk perdagangan, dan ini kesempatan. Akhirnya Nabi SAW keluar dengan para sahabat, jumlahnya 300-an, ingin menghadang dan merampas harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena waktu para sahabat ini hijrah, para sahabat ini hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka harta-hartanya disuruh ditinggal di Mekah. Enggak boleh ada seorang sahabat pun yang membawa harta-hartanya ke Madinah. Sehingga ketika ada orang kafir Quraisy yang keluar dari Mekah membawa harta yang banyak, ini kesempatan untuk mengambil kembali harta-harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan di Mekah. Namun Allah berkehendak lain. Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau tidak ketemu sama Abu Sufyan, namun ketemu sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena waktu itu Abu Sufyan ketika sudah tahu bahwasanya kaum muslimin akan menghadang mereka, Abu Sufyan ini mengirim mata-mata ke kota Mekah bahwasanya harta mereka sedang terancam. Makanya orang-orang Mekah ini keluar, termasuk Abu Jahal, dan pokoknya jedengkot dan dengkotnya itu keluar, pemimpin-pemimpinnya keluar, kecuali Abu Lahab dan beberapa orang saja. Singkat cerita, waktu itu perang Badar, orang-orang kafir Mekah itu keluar dengan 1000 lebih pasukan. Jadi 1:3. Ya, 1:3. Peperangan terjadi dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, kemenangan kepada kaum muslimin. Dan ini ketika kaum muslimin ini menang di perang Badar atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini tersebar kabarnya ke penjuru bangsa Arab. Ya. Jadi kabar ini tersebar walaupun belum ada medsos kayak sekarang ya. Tapi namanya dari mulut ke mulut kan tetap jalan. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Akhirnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mereka merasa terhinakan. Ya, mereka merasa malu. Karena selama ini kan mereka orang-orang kafir musyrik ini kan mereka membanggakan kekuatannya, terkenal dengan kekuatannya di penjuru bangsa Arab. Sehingga ketika perang Badar ini mereka kalah, maka mereka tidak terima dan mereka ingin membalaskan dendam. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang perang Uhud. Ya, tentang perang Uhud. Di sini disebutkan oleh penulis dalam buku Fikih Sirah, yaitu kanat ghazwatu Uhudin yawm as-sabti fi syahri Syawal min as-sanati salisati min al-hijrah. Perang Uhud ini terjadi di tahun 3 Hijriah, yaitu di tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Kalau perang Badar itu di tahun tahun kedua Hijriah, jadi 1 tahun setelah kejadian perang Badar. 1 tahun lebih 1 bulan. Ya. Jadi kalau kita ingat perang Badar ini di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, di tanggal 17-nya. Itu perang Badar di bulan Ramadan. Adapun di perang Uhud ini, yaitu 1 tahun setelahnya di tahun 3 Hijriah di bulan Syawalnya, di bulan Syawal. Ya. Wa sababuha iradatul musyrikina akhdal sa'ri liqitalihim yauma badrin. Sebab peperangan Uhud ini karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir ingin membalaskan dendam, ingin balas dendam. Mereka enggak terima kalah, apalagi pembesar-pembesar mereka itu meninggal atau mati, seperti Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, dan pokoknya orang-orang yang terkenal, ya pimpinan-pimpinan mereka itu meninggal. Maka ini jelas pukulan yang berat. Kalau bahasa kita itu pukulan yang dahsyat di psikologi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy di sana. Makanya mereka cari cara bagaimana bisa membalaskan dendam. Inilah sebab terjadinya peperangan Uhud. Dalika anna Abu Sufyan lamma raja'a bil air qala jam'un min kibari Quraisy ya ma'syara Quraisy. Abu Sufyan yang waktu itu beliau masih kafir, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, belum masuk Islam waktu itu. Abu Sufyan ini mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di sana waktu itu, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal ala harbihi. Abu Sufyan waktu itu memang beliau masih kafir. Beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sesungguhnya Muhammad telah menghabiskan, atau sahabat-sahabat Muhammad ini telah membunuh pemimpin-pemimpin kalian, orang-orang di antara kalian. Fa'ainuna bihadzal mal ala harbi, mari kita kumpulkan harta, kumpulkan persiapan untuk memerangi mereka. Ini kata Abu Sufyan waktu itu. Ya, beliau belum masuk Islam. Fa'ajabu lidzalika, maka orang-orang yang hadir, orang-orang kafir musyrik di Mekah, itu mereka sepakat untuk membalas dendam. Fa'ajabu lidzalika wa kanat alfu ba'irin wal malu khamsina alfi dinarin. Ya, mereka sepakat, akhirnya terkumpullah sampai di sini disebutkan yaitu alfu ba'ir, 1000 ekor onta. 1000 onta, ini banyak berjemaah. Wah, onta itu kan barang mahal waktu itu. Ya, apalagi onta merah. Itu barang istimewa, seperti zaman kita ya kayak Mercy dan semisalnya itu. Ya. Kemudian terkumpul 1.500 dinar. 1.500 dinar. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram emas. Katakanlah 1 dinar itu 4.250.000 lah. Tinggal kalikan 1.500. Terkumpul harta segitu.
Ini mereka nggak main-main, ini serius orang-orang kafir ini. Ya, mereka mengerahkan semua yang mereka miliki, harta-hartanya, kemudian onta-ontanya, kemudian ada 200 ekor kuda. Ya, kuda yang siap untuk perang, 200-an. Ya. Jadi mereka ini mengerahkan apa yang mereka miliki. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an para jemaah. Al-Anfal ayat 36. Ya. Jadi kalau yang bawa HP antum sampean klik di Google Al-Anfal 36 nanti muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum." Ya. Yunfikuna amwalahum di Al-Anfal 36 ya. Ini saya catat tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasayunfikunaha. Mereka terus berinfak, mengumpulkan harta untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, untuk menghalang-halangi orang masuk ke dalam agama Islam. Fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan. Kemudian mereka akan menjadi rugi. Summa yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan orang-orang kafir ini mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan, Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka rela mengeluarkan harta-harta mereka untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan itu bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai detik ini. Jangan dikira orang-orang kafir itu mereka tinggal diam. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, tidak akan ridho sampai kalian umat Islam ikut kepada agama mereka. Wah, mereka mengeluarkan harta mereka. Ada kristenisasi, ada ini, ada itu. Loh, ini kan mereka nggak tinggal diam. Ada gempa, ada bencana, mereka datang ke tempat-tempat pengungsian untuk melakukan kristenisasi. Ini sampai detik ini seperti itu. Jadi kalau orang-orang kafir itu mereka semangat untuk mengeluarkan harta mereka, ya, untuk memurtadkan kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin, maka orang Islam jangan tinggal diam. Kita harus bersemangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biayai para penuntut ilmu, karena mereka ini menuntut ilmu agama. Anak-anak yang sekolah di pondok yang enggak mampu biayai mereka, jadi orang tua asuh. Karena termasuk menuntut ilmu termasuk jihad. Ya. Karena dengan ilmu tersebar, orang akan paham akan tauhid dan sunnah. Akan banyak para dai-dai yang menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau orang kafir seperti itu, kita orang Islam jangan mau kalah. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, infak fisabilillah, ikhlas karena Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir tadi ketika Abu Sufyan yang beliau waktu itu masih kafir itu menyeru, "Ayo kita kumpulkan harta, semangat untuk balas dendam." Maka terkumpullah 1000 onta, 1500 dinar dan 200 ekor kuda. Terkumpul itu semuanya. Ya. Fasaru yajma'una al-jumu'a liqitalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wastanfaru khulafa'ahum min al-habish wal qabail al-muntashir haula Makkah. Jadi setelah kuda, onta, harta terkumpul, kemudian mengumpulkan pasukan-pasukan. Jadi berbagai macam kabilah itu ikut serta. Ya, berbagai macam kabilah di Mekah itu ikut untuk membalaskan dendam. Ya. Waktu itu mereka keluar, orang-orang Mekah ini keluar di hari Kamis. Ya, di hari Kamis. Tidak disebutkan tanggal berapa, pokoknya di bulan Syawal. Di bulan Syawal di tahun berapa tadi? Tahun 3 Hijriah. Tapi tanggalnya tidak disebutkan dalam buku ini. Mungkin di buku-buku yang lain akan disebutkan ya. Di hari Kamis di bulan Syawal mereka keluar. Mereka keluar dengan 3000 pasukan. Kharaju bisalasati alafi muqatil. 3000. Kalau di perang Badar cuma 1000 orang.
lebih sedikit. Di perang Uhud ini mereka nggak main-main, langsung 3.000 orang. 3.000 orang. Ya. Disebutkan dalam referensi-referensi yang lain, ini dibagi. Jadi Abu Sufyan ini pemimpinnya, pemimpin perangnya, apa kayak panglimanya waktu itu. Ya, beliau masih kafir waktu itu. Kemudian Abu Sufyan ini mengatur strategi. Ada kelompok sebelah kanan, pasukan-pasukan sebelah kanan itu dipimpin sama Khalid bin Walid. Waktu itu beliau masih kafir, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, masih kafir, belum masuk Islam. Kemudian yang sebelah kiri, pasukan sebelah kiri itu dipimpin sama Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah, beliau masih kafir waktu itu. Ikrimah ini masih belum masuk Islam. Ya, jadi dibagi sama Abu Sufyan beberapa pasukan. Sudah siap. Wa kana al-Abbas bin Abdul Muttalib qad kataba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu bima jara. Ya wa atahu li rajulin min Bani Ghifar fa awsalahu ar-rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada pamannya Nabi yang masih di Mekah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini pamannya Nabi. Ya, di antara pamannya Nabi yang masuk Islam kan Abbas sama Hamzah. Abbas ini waktu itu masih di Mekah. Abbas ini menulis surat untuk dikirim ke Madinah, memberitahukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy berupa persiapan untuk perang Uhud ini. Jadi Abbas menulis surat, dikirim, dia minta kepada salah seorang laki-laki dari kabilah Ghifar untuk mengirim surat ini ke Madinah. Ya. Jadi Kamis atau sebelum hari Kamis itu sudah dikirimkan suratnya. Mekah dan Madinah waktu itu kan ya sekitar, kalau sekarang kan 450 km ya, karena sudah jalannya lurus. Kalau belum waktu itu Mekah Madinah ini nggak seperti zaman kita saat ini berjemaah, masih banyak bukit-bukit ya. Jadi bukan lurus kayak sekarang ini. Jadi mungkin kalau untuk perjalanan ke sana itu butuh waktu. Ya waktu itu kan nulis surat ya dikirim paling banter kan pakai kuda. Akhirnya surat itu sampai kepada Nabi di kota Madinah. Faqara alaihi Ubay bin Ka'ab. Waktu itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Maka Nabi memerintahkan yaitu sahabatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk membaca isi surat tadi. Ya. Isi surat tadi dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Intinya ya persiapan orang-orang Quraisy untuk balas dendam. Dengan jumlah pasukan mereka, persiapan mereka bagaimana dikabarkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sya'a khabaru Quraisy wa masiruhum fin nas wa arjafat al-yahud wal munafiqun wa wasala al-musyrikuna dhahir al-madinati bi ainaini jabal bi batni al-sukhba min qanati ala syafiratil wadi muqabil al-Madinah. Ya. Jadi kabar akan adanya peperangan sudah tersebar di kota Madinah. Ya. Kabar akan terjadinya peperangan, akan ada serangan balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy ini, kabarnya tersebar di kota Madinah. Orang-orang Yahudi tahu, orang-orang munafik juga tahu. Karena setelah perang Badar, kaum muslimin menang, ini munculnya orang-orang munafik ini setelah perang Badar. Ya. Mereka kaget ketika umat Islam menang. Orang-orang yang benci kepada Islam, mereka menyembunyikan kebenciannya, mereka pura-pura masuk Islam. Ya, karena mereka kalau ketahuan mereka munafik akan diperangi. Akhirnya mereka menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam. Jadi mereka orang munafik ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Badar ini muncul orang-orang munafik ini. Ya, mereka salat bersama Nabi, salat berjamaah. Orang-orang munafik ini salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi salatnya itu zuhur, asar sama maghrib. Lah subuh sama isya kemana? Subuh sama isya mereka nggak sholat ke masjid, karena waktu itu kan belum ada lampu berjamaah, gelap. Jadi Nabi SAW itu nggak tahu orang siapa yang nggak datang sholat subuh sama sholat isya, itu nggak tahu karena memang gelap. Oleh karena itu Nabi mengatakan SAW, asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatil fajr. Seberat-berat sholat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Nabi tahu akan hal itu. Ya, Nabi paham akan hal itu, maka disampaikan hadis beliau ini. Ya, ini mengancam orang-orang munafik.
supaya mereka sholat itu bukan hanya supaya dilihat sama orang, ini loh saya Islam, saya sholat, tapi hati mereka menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ini orang-orang munafik ada di zaman Nabi. Jadi kabar akan serangan orang-orang kafir ini tersebar di kota Madinah sampai Yahudi tahu, orang-orang munafik tahu. Wa batat wujuhul Ausi wal Khazraj lailatal Jum'ah ala silahi fil masjid bi babir Rasul sallallahu alaihi wasallam khaufan min biayatil musyrikin wa harasat al Madinah hatta asbahu. Jadi Kamis orang-orang kafir ini berangkat, ya Kamis pagi. Maka malam Jumatnya para sahabat ini berjaga-jaga, sudah siap-siap. Mereka ada yang menjaga di depan rumahnya Nabi. Rumah Nabi kan waktu itu kan nempel sama Masjid Nabawi kan. Kamarnya Aisyah, kamarnya Nabi ini kan nempel sama Masjid Nabawi, dekat. Jadi para sahabat itu jaga-jaga di situ malam Jumat itu, di bulan Syawal tadi. Ya, mereka ya jaga-jaga. Jangan-jangan orang-orang kafir sudah tiba-tiba menyerang kan nggak tahu, jaga-jaga. Ya. Wa ra'a sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'ati ru'yah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Jumat ini beliau tidur dan beliau mendapatkan mimpi. Inni wallahi qad ra'aitu khairan. Ra'aitu baqaran tudbah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi di malam Jumat ini beliau melihat sapi disembelih di antara mimpinya beliau. Ya. Wa ra'aitu fi dubabin sayafi sulaman. Ya. Ada seekor lalat yang akan menempel di pedangku, atau kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Setelah beliau mimpi ini, maka beliau takwilkan mimpinya tadi. Fa ammal baqaru fannasu minasabi yuqtalun. Iya. Mimpinya Nabi ini ada ketika beliau melihat ada sapi disembelih di dalam mimpinya. Ini beliau mentafsirkan bahwasanya nanti di perang Uhud beberapa sahabatku akan terbunuh. Ini sudah didapatkan oleh Nabi dalam mimpinya, dan mimpinya para Nabi ini benar. Ya. Wa amma salmul ladzi ra'aitu fi sayfi fa huwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Adapun darah yang terdapat di pedangku itu adalah bahwasanya nanti ada di antara ahli bait, di antara keluargaku, kerabatku yang akan meninggal di perang Uhud. Ya. Jadi Nabi mendapatkan mimpi yang beliau tafsirkan, ada sahabat-sahabat beliau yang akan meninggal di perang Uhud, dan ada di antara kerabat beliau yang akan meninggal di perang Uhud. Ini di malam Jumat. Belum terjadi perang. Ini dalam riwayat Bukhari. Tadi mimpi tersebut, apa yang diucapkan oleh Nabi dalam mimpinya diceritakan pada para sahabat, ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Ya. Kemudian para Nabi SAW di Jumat paginya itu musyawarah sama para sahabat, musyawarah. Dan ini dilakukan oleh Nabi di perang Badar juga. Beliau musyawarah sama para sahabat. Ya. Musyawarah bagaimana mengatur strategi perang. Kalau kita ingat di perang Badar itu kan, di Badar itu kan ada beberapa titik air. Ada sumur lah, kayak sumur-sumur gitu. Maka kaum muslimin itu menguasai hampir kebanyakan mata air di Badar. Enggak disisakan untuk kaum musyrikin. Sehingga orang-orang musyrik ketika perang mereka enggak punya mata air. Kalau haus ya haus, pokoknya mati kehausan, enggak masalah. Ini strategi. Ya. Maka dalam perang Uhud ini sumastasyar ashabahu. Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat-sahabat beliau. Waktu itu sahabat kan ya ada yang sahabat senior, ada sahabat yang junior. Ada sahabat-sahabat yang memang awal-awal sudah masuk Islam, dari awal-awal mulainya seperti Abu Bakar, ya, dan lain sebagainya. Ada juga sahabat yang memang masih senior, yang junior. Wa kana hadzal ra'yu huwa kemudian di sini in ra'aitum an tuqimu bil madinati wa naj'alu nisa wa dzurriyyah fil atam fa in aqamu bishri maqamin wa in dakhalu alaina qatalnahum fil aziqah fa nahnu a'lamu bihi minha fa a'lamu biha minhum. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh yang bukan sepuh apa yang senior itu memberikan pendapat. Dan Nabi SAW cenderung pada pendapat ini, yaitu kita tunggu saja di Madinah ini, nggak usah kita keluar. Karena Madinah itu para jamaah. Jadi misalnya Madinah ini bebatuan ya, ini bukit. Dan di sini ada pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi.
Jadi orang-orang musyrik itu nggak bisa menyerang kecuali dari satu arah, dari sini toh. Ini katakanlah bebatuan ya. Ini bebatuan, sini juga bebatuan. Sulit tuh ya untuk kuda-kuda atau onta-onta lewat tuh sulit, setengah mati kalau bahasa kita. Di sini pohon-pohon kurma yang lebat-lebat tinggi-tinggi. Jadi kota Madinah kayak gitu. Tidak ada jalan bagi orang kafir musyrik kecuali dari satu arah sini masuknya. Akhirnya sahabat-sahabat yang senior tadi ini sudah memberikan ide gimana kalau kita nunggu mereka. Jadi ada yang naik-naik ke atap-atapnya. Jadi di atas bukit-bukit tadi itu mereka siap dengan panah-panahnya mereka. Ada yang datang langsung diserbu dengan dihujani dengan anak-anak panah. Bahkan wanita-wanita juga ikut-ikutan menyerang, melempari batu. Jadi kalau yang datang langsung diserang dengan anak panah. Ini pendapatnya sahabat-sahabat yang senior. Dengan tetap memakai baju perang, tetap siap siaga dengan persenjataan. Dan ini lebih mudah. Jadi kalau mereka nyerang itu kan di kota Madinah kayak banyak lorong-lorong dan orang-orang yang tinggal di Madinah lebih paham tentang keadaan kota Madinah daripada orang-orang kafir Mekah. Iya. Jadi sudah menguasai medan, kalau mereka datang sudah kita serang di sini aja. Bukan berarti kita takut. Ya, tapi kita lebih paham tentang strategi karena kita tinggal di Madinah. Kurang lebih kayak gitulah. Ya. Ini pendapat siapa tadi? Sahabat-sahabat yang senior. Faqala jama'atun minal muslimin ghalibuhum minal ahdasi lam yashhadu badran wa talabu syahada wa habu liqa'al aduwi. Ada pun sahabat-sahabat yang lain, ya di antara sahabat-sahabat yang junior. Kemudian di antara sahabat-sahabat ini yang enggak ikut perang Badar. Karena memang Nabi SAW awal mulanya kan enggak ingin perang, cuman ingin menghadang dan menyerang kafilah Abu Sufyan yang bawa harta. Namun Allah berkehendak lain, Allah memiliki hikmah yang lain. Allah pertemukan Nabi dan bersahabat dengan Abu Jahal dan pasukannya. Lah orang-orang para sahabat-sahabat ini yang enggak ikut perang Badar, mereka kurang setuju dengan ide ini. Ya. Dan mereka semangat. Wis kita keluar aja. Kita keluar dari Madinah, kita hadang mereka. Kita temui mereka. Kita bukan orang-orang yang jago kandang kalau bahasa kita itu. Kita keluar, kita merangi mereka. Ya. Ini diantara para sahabat yang menginginkan demikian. Karena mereka benar-benar merasa kehilangan karena mereka nggak ikut perang Badar. Ya, bukan karena alasan-alasan apa? Karena memang waktu itu Nabi tidak memberikan kabar bahwasanya beliau akan memerangi orang-orang kafir Quraisy. Hanya untuk merampas harta-harta yang dibawa oleh mereka. Ya Rasulullah, ukhrij bina'an ala a'daina la yarawna anna jubanan anhum. Ya Rasulullah, kita keluar aja. Kita keluar, kita tunggu mereka di tempat ini. Ya, supaya mereka tidak menganggap kita ini pengecut. Kita takut sama mereka. Ini di antara para sahabat ada yang memberikan ide demikian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam lima yara min ilhahim karihun. Dan sahabat-sahabat ini tadi yang enggak ikut perang Badar, yang memberikan ide supaya kita keluar, jangan bertahan di kota Madinah, kita keluar dikit. Ya. Sebenarnya Nabi SAW agak berat menerima ide ini, atau ketika mendengarkan ide ini beliau itu agak berat. Ya. Falamma abau dalika sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata bin nas. Ya. Ketika para sahabat-sahabat tadi terus menyampaikan ide-idenya, ya, kayak diulang, ayo ya Rasulullah, kita keluar aja, kita keluar, kayak diulang-ulang kayak gitulah. Bahasa kita diulang-ulang. Akhirnya waktu dia datang, waktu itu pas hari Jumat ya, Jumat pagi sampai datang waktu sholat Jumat. Kemudian Nabi menjadi khotib, ya, dan mengimami para sahabat di sholat Jumat. Ketika beliau khutbah, fawa'adahum wa amarahum bil jiddi wal ijtihad. Fafarihu bisyukhusi ila aduwihim wa kariha dalikal makhraj akharun. Ya, ketika Nabi khutbah itu sudah disemangati untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi. Harus semangat. Jangan takut, jangan khawatir, harus semangat. Ini ketika beliau khutbah Jumat seperti itu, disemangati. Ya, semangati para sahabat. Wah, orang-orang tadi yang para sahabat yang memang menginginkan supaya mereka keluar, kita jangan di kandang saja, jangan di dalam aja, kita keluar. Ini senang. Ketika mendengarkan khutbahnya Nabi itu semangat mereka. Ya, semangat untuk berjihad. Ya. Adapun yang lain yang mengidekan tadi supaya kita tetap di Madinah aja, kita atur strategi, itu mereka ya agak berat, tapi tetap ikut aja apa yang diputuskan oleh Nabi, mereka ikut. Ya, para sahabat seperti itu.
Summa shalla bin nasil asra wa qad hasyadu wa hadaru ahlul awali wa rafa'u an-nisa fil atam wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu. Setelah salat asar, jadi Jumat ya, Jumat kemudian datang waktu asar. Setelah Nabi mengimami salat asar, maka beliau masuk ke rumahnya. Ya. Faja'a Sa'ad ibn Mu'ad wa Usaid bin Khudair radhiyallahu anhuma wa qala istaqrahtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi ini masuk ke rumah setelah salat asar, maka ada dua sahabat, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini bilang kepada sahabat-sahabat tadi, kalian gimana, kalian kok ngasih ide supaya kita keluar? Saya lihat Rasulullah berat ketika mendengarkan ide-ide kalian tadi. Ya. Ini kata Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'ad kepada sahabat-sahabat tadi yang memberikan ide supaya kita keluar aja, kita hadang mereka. Ya. Kemudian faraddul amra ilaihi, serahkan saja apa kepada Nabi. Apa keputusan beliau kita tunggu. Ya. Keputusan beliau apa kita tunggu. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad labisa li ummatihi ad-dir'a wa taqallada sayfahu. Akhirnya Rasulullah keluar setelah salat asar. Setelah sholat asar beliau masuk ke rumah. Keluar dari rumah beliau sudah memakai baju perang. Ya, baju perang, dan beliau membawa pedangnya. Wa taqallada sayfahu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya beliau menyetujui ide sahabat-sahabat yang mengajak untuk keluar menghadang orang-orang kafir Quraisy. Bukan ide yang pertama. Bukan ide yang pertama. Kita tunggu di Madinah ini, kita siapkan anak-anak panah. Kalau mereka datang langsung kita hujani dengan anak panah. Dengan wanita-wanita, anak-anak ikut melempari dengan bebatuan. Ya. Fanadimu ala ma sanau. Akhirnya sahabat-sahabat tadi juga agak sungkan, kalau bahasa kita agak enggan. Ya, jangan-jangan ini karena ide kita, jadi Nabi cenderung kepada ide kita, wis. Tapi ini tetap keputusan Nabi. Para sahabat sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Faqalu ma kunna nukhalifaka fasna ma syi'ta. Ya. Ya Rasulullah, ketika para sahabat sudah melihat Nabi pakai baju perang, bawa pedang beliau, maka para sahabat mengatakan, maka ma kunna lana an nukhalifaka. Ya Rasulullah, kami tidak akan menyelisihi apa yang kau putuskan. Fasna ma syi'ta, maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Ya, kita akan bersama Anda ya Rasulullah. Ma yanbahi lin nabiyyin illa bisa li ummati an yadu'a hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwwi. Nabi mengatakan, Nabi bersabda kepada para sahabat, ya, tidak pantas bagi seorang nabi ketika dia sudah memakai baju perang dan membawa pedangnya, kemudian melepaskan baju perangnya sampai Allah putuskan apa yang akan terjadi. Ya, sampai Allah memutuskan apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi Nabi tetap memakai baju perangnya, tidak akan melepaskan sampai terjadi apa yang terjadi nanti. Beliau tetap, ya. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu qarabata alfi rajulin. Ketika keputusan sudah bulat, keputusan sudah final, keluar, maka para sahabat siap-siap. Ya. Ini sudah final, enggak ada lagi, sudah musyawarah, sudah selesai. Maka ini yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Nabi, ya. Kemudian waktu itu wa qarabata alfi rajulin. Nabi yang bersama Nabi ini 1000 orang. 1000 orang. Ya. Termasuk di situ ada wanita-wanita. Kenapa wanita ini diajak? Karena perang ini para jamaah kan ada yang terluka, itu butuh pengobatan. Kemudian wanita ini nanti menyiapkan makanan dan sebagainya. Ada wanita-wanita yang diajak. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mengajak istri-istri mereka. Ya, orang-orang kafir Quraisy yang 3000 tadi, di antara mereka itu bawa istri-istri mereka. Ya. Disebutkan dalam referensi-referensi yang lainnya. Kenapa orang-orang kafir Quraisy ini membawa istri-istri mereka? Ya. Di antaranya untuk mengobati kalau terjadi luka, menyiapkan makanan dan sebagainya. Dan orang-orang kafir Quraisy ini ketika mereka membawa istri ketika perang itu semangat, ya, daripada saya kalah, ya, kemudian istri saya nanti ditawan sama orang-orang muslim, maka lebih baik saya mati daripada melihat istri saya ditawan sama orang-orang muslim. Ini semangatnya orang kafir kayak gitu, ya. Jadi bawa istri mereka supaya memberikan semangat juga. Ini orang kafir kayak gitu, orang kafir, orang musyrik kayak gitu di zaman itu, ya. Bawa istri-istri mereka untuk memerangi kaum muslimin, untuk balas dendam, ya.
Keluar Nabi ya bersama berapa tadi? Ya, 1000 orang ya, 1000 orang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, jadi antara Masjid Nabawi dengan Uhud ini jaraknya kurang lebih 5 kilometeran. Ya, jadi kalau para jamaah yang pernah umroh biasanya kalau ketika ziarah ke Masjid Nabawi itu diajak sama mutawifnya itu untuk mengunjungi Uhud ya. Di situ ada makam syuhada Uhud. Ya. Ada makam syuhada. Jadi perang Uhud ini bukan di atas bukit Uhud ya. Jadi misalkan ini bukit Uhudnya, ya ini bukit Uhud. Ini namanya ada Jabalul Al-Ainain. Jabalul Ainain atau yang terkenal dengan Jabalur Rumat. Ar-Rumat itu maksudnya bukit untuk para pemanah. Ya, Jabalur Rumat. Ar-Rumatu itu pakai ta marbuthah. Ya. Jadi di sini ini bukit Uhud. Ini Jabalur Rumah. Nanti Nabi SAW naruh 50 pemanah di sini nanti. Ya, jadi perangnya di daerah sininya, bukan di atas gunung Uhudnya, bukan, tapi di daerah sininya. Ya, ini dari gambarannya kayak gitu. Wah, di tengah-tengah jalan, in khazala Abdullah ibn Ubay bisalah sumiatin min ashabi. Tengah-tengah jalan 1000 ini tiba-tiba 300 itu pulang. 300 orang ini di tengah jalan wis pulang aja. Dan 300 ini diantaranya adalah Abdullah bin Ubay. Ini pemimpinnya orang-orang munafik. Ya. Abdullah bin Ubay ini waktu itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini sudah akan dijadikan pemimpin sama orang-orang Yahudi di Madinah. Akan jadi pemimpin di Madinah. Wah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama muhajirin, maka orang-orang Madinah itu mengangkat Nabi sebagai pemimpin di situ. Wah, Abdullah bin Ubay ini bencinya hasad. Ini bahaya hasad para jemaah. Bahaya hasad. Ya, hasad awalnya kita yang akan dijadikan pemimpin. Ya, kemudian ternyata kita nggak jadi karena ada orang lain yang datang, akhirnya kita benci kepada orang tadi karena hasad. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini pemimpinnya dedengkotnya orang-orang munafik. Mereka pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini 300 orang pulang, nggak ikut perang. Ya, nggak ikut perang. Akhirnya tinggal berapa? Tinggal 700 menghadapi 3000, bayangkan antum. 700 lawan 3000 orang. Ya, ini 1 kalau 7 kali 4 kan 28, 1:4. Kalau perang Badar 1:3, ini 1:4. Ya, tinggal 700 orang. Ya, wa fit tariqi ista'rada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaisha wa kana qad kharaja ma'a rijali bi ba'dil hilman alladziina la taqata lahum bil jihad wa inna maraghbatan fil jihadi wa hubban fi syahadati fi sabilillah. Wis pokoknya jalan. Jadi Nabi SAW lihat 300 orang ini dibiarkan wis Juwarno dibiarkan. Yang 700 tetap bersama Nabi, jalan terus. Ya. Jalan menuju ke Uhud tadi, Uhud sama Ainain, Jabal Rumah tadi, menuju ke tempat situ. Di tengah-tengah jalan ada beberapa anak 15 tahunan, ya, 15 tahun yang mereka sudah beriman, mereka ingin ikut perang. 15 tahun, ya, kurang lebih sekitar 15 tahunan. Di antara anak-anak muda tadi, ya adalah Samurah bin Jundub dan Rafiq bin Khudaij. Ini seorang sahabat, dua-duanya sahabat Nabi, masih 15 tahun. Mereka ini ingin ikut perang karena ingin mati syahid, ya, ingin mati syahid. Faraddahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li sighurihim. Maka Nabi menolak karena mereka masih 15 tahun. Jangan ikut dulu. Ditolak sama Nabi, ditolak halus-halus. Ya, ditolak halus-halus. Ini diantara yang terjadi di tengah jalan tadi ya, 300 pulang. Kemudian di tengah jalan Nabi didatangi sama beberapa anak muda
yang semangat untuk mati syahid, tapi ditolak sama Nabi, jangan dulu, ya, jangan dulu. Kemudian berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi hari Sabtu. Ya, ini tadi kan mulai Kamis pagi orang-orang kafir Quraisy ini keluar dari Mekah. Kemudian di hari Jumat Nabi khutbah Jumat untuk memberikan semangat kepada para sahabat supaya kuat dan tegar, ya, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi setelah salat asar itu beliau keluar bersama para sahabat menuju ke Uhud sampai di pagi hari Sabtu. Falamma asbaha yaumus sabti ta'aban lil qitali wa huwa fi sab'imiyatin wastamala ala rumati wa kanu khamsina. Sampai di Sabtu pagi, ya, di waktu duha, Nabi SAW ngatur strategi. Beliau meletakkan 50 pemanah di atas. Ini kalau tadi saya katakan ini Bukit Uhud, ini namanya bukit untuk para pemanah di sini. Mereka disiapkan oleh Nabi 50 di sini. Ya, 50. Jadi orang-orang kafir datangnya dari sini. Datangnya dari sini. Enggak mungkin mereka lewat sini dan enggak mungkin dari belakang. Kalau orang-orang kafir nanti lewat sini, kalau mereka mau ke sini sudah dipanahi, sudah dihujani anak panah sama 50 sahabat di sini tadi. Jadi tidak ada cara kecuali cuma satu arah nintok. Ini yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sudah diatur sedemikian rupa. 50 orang, 50 sahabat ditaruh di Jabal Rumah di atas bukit tadi. Ya. Nabi sudah berpesan kepada mereka. Ya, Nabi berpesan kepada 50 sahabat tadi, jangan kalian turun dari bukit ini, apapun yang terjadi. Ketika kita menang atau kalah, ya, jangan turun dari bukit ini sampai ada perintah atau komando berikutnya. Kurang lebih kayak gitulah bahasa kita. Ya, bahasa kita seperti itu. Jadi Nabi sudah berpesan, jangan kalian tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Ya, walaupun nanti kita kalah, banyak yang terbunuh, tetap kalian di sini sampai ada komando yang berikutnya. Waktu itu 50 sahabat ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Ya, 50, yaitu 49 ini pasukan, satu pemimpinnya adalah Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Abdullah bin Jubair ini mengingatkan pesan Nabi tadi, apapun yang terjadi kita harus di sini sampai ada komando dari beliau berikutnya. Ya. Wabtada al-qitalu bil mubarazati. Seperti biasa kalau di perang Badar, kalau kita ingat kisahnya perang Badar, sebelum perang pasukan-pasukan ini berhenti. Ada namanya duel 1 lawan 1. Namanya kalau bahasa Arab mubarazah. Mubarazah, 1 lawan 1. Dan ini kebiasaan waktu itu. Sebelum dua pasukan ketemu, 1 lawan 1 dulu duel. Nanti yang menang itu akan semakin semangat. Waktu itu, ya, dari wabtadal kita lebih mubarazah, hai sudah Talha ibnu Abi Talha ahada hamalatil liwa'il kufar ilal mubarazah. Dari kubu orang-orang kafir ada namanya Talha bin Abi Talha. Ini termasuk salah satu pembawa bendera orang kafir. Kalau perang ini bawa bendera, bendera perang. Ya. Talha bin Abi Talha ini keluar, masuk jalan ke depan. Dia menunggu satu orang dari kaum muslimin. Satu orang yang maju dari kaum muslimin untuk duel 1 lawan 1. Ini keberanian ini. Ini keberanian. Ya, waktu itu seperti itu. Akhirnya yang keluar yang keluar dari kalangan kaum muslimin adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin surga. Zubair bin Awam. Ya. Zubair bin Awam menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Zubair ini suaminya siapa? Asma binti Abi Bakar. Ya. Zubair keluar. Fawasaba hatta sara ma'u ala jamalihi sum'al qawal ardi wadabahu bisayfihi. Zubair keluar, kemudian Talha bin Abi Talha dikalahkan, kemudian disembelih dengan pedangnya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini keberanian. Jadi 1 lawan 1. Jadi ketika Zubair ini menang, kaum muslimin semakin semangat. Wah, orang-orang kafir perwakilannya kalah. Ini mereka ciut nyalinya. Ciut di situ. Ya. Sumatahama Jaisani. Akhirnya baru dua pasukan ini bertempur. Ya. Wa hamil watisu
wa ta'anaqatis sayufu wa hamalat khayalatul musyrikin. Jadi intinya di sini disebutkan dua pasukan ini berperang. Wa hadratil malaikatu. Kemudian ketika dua pasukan ini berperang, Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ikut perang Uhud ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu alaihima siyabun bidun ka'ashaddil qitali ma ra'aituha qablahu wala ba'dahu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua orang yang menemani Nabi. Ya, yang berperang bersama Nabi, dua orang. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua orang itu berpakaian putih dan berperang dengan semangat. Yang aku belum pernah melihat sebelum-sebelumnya. Ini malaikat, ini dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ini malaikat. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas belum pernah melihat dua laki-laki ini sebelumnya, dan sesudahnya nggak pernah lihat lagi. Setelah perang itu beliau nggak lihat lagi. Ya, sebelumnya nggak pernah lihat, nggak pernah dijumpai sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah perang Uhud selesai, nggak dijumpai lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setelah dua perang terjadi, pertempuran ini terjadi, dua pasukan bertemu, maka peperangan awalnya, katakanlah babak pertama itu dimenangkan oleh kaum muslimin, menang. Ya, pasukan kafir ini kocar-kacir, lari terbirit-birit, ada yang ketakutan, semacam-macam lah. Menang, kaum muslimin menang. Ya, menang. Kemudian kaum muslimin mulai mengumpulkan ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang dikumpulkan. Ya, karena merasa sudah menang dan pasukan kafir sudah mulai mengundurkan diri, mundur dengan teratur. Mundur dengan teratur. Akhirnya apa yang terjadi? Wa nasiya mu'dhamur rumati wasiyatar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim alla yabrahu makanakum. Wa orang-orang yang di atas bukit Rumat atau bukit Ainain, 50 orang tadi, ketika lihat konco-konconya, teman-temannya mengumpulkan harta rampasan perang, ya pengen melok kan gitu kan. Ingin ikut karena sudah merasa posisi sudah aman, sudah menang. Mereka lupa akan wejangan Nabi, jangan kalian tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi sampai ada komando berikutnya. Ya, mereka ingin turun. Dan sudah diingatkan sama pemimpin mereka. Siapa pimpinan mereka tadi? Abdullah bin Jubair. Jangan kalian tinggalkan tempat ini. Ya, jangan kalian tinggalkan tempat ini sampai nanti kita diperintahkan oleh Nabi. Apa yang beliau perintahkan kita taati. Ya. Wa nasiya mu'dhamur rumati wasiyatar Rasul ilaihim alla yabrahu makanahum. Ya, maka mereka sebagian tadi lupa akan wasiat tersebut. Tetap diingatkan sama Abdullah bin Jubair. Wa qalu aqamul ghanimah. Ya, dhahara ashabukum fama dan nantadirun. Ya, ini sudah menang. Sebagian sahabat-sahabat yang di bukit panah tadi, yang memanah, yang tugasnya menghujani anak panah, orang-orang yang kalau ada yang lewat ke sini langsung dihujani anak panah. Ya kan, sudah di sini, ini sini bukit Uhud, ini Jabal Ulainin. Kalau ada yang pasukan kafir yang lewat sini langsung dihujani panah, nggak bisa nyerang dari belakang. Jadi dari satu arah. Kalau perang dari satu arah ini lebih mudah. Ya, beda lagi kalau ada yang lolos ke sini nyerang dari belakang, ini yang sulit nanti. Ini yang sulit. Ya. Maka Abdullah bin Jubair, anasitu maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lupa apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kalian? Jangan kalian tinggalkan tempat ini. Ya. Akhirnya mereka sebagian waqalu lana'tinnan nasa fala nasibanna minal ghanimah. Kita akan turun aja. Kita ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Ya. Ya, ini tabiat manusia kan suka kepada apa? Harta. Ya. Suka kepada harta. Walaupun tetap ya kita para sahabat kita yakini mereka perang ini bukan untuk cari harta rampasan, tapi untuk mati syahid. Kalau mereka menang itu karunia dari Allah, mereka dapat harta rampasan perang. Tapi mereka perang, hati-hati mereka itu bersih dari keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi harta rampasan perang ini nomor sekian. Yang pertama adalah menegakkan agama Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid. Ya, adapun harta rampasan perang ini bonus, bukan tujuan utama mereka. Tapi tabiat manusia
orang-orang yang di Bukit Ainain atau Bukit Rumat, ketika mereka lihat teman-temannya mengumpulkan harta rampasan, mereka pun ikut turun. Ya, ikut turun. Tinggallah kalau nggak salah 10 orang. 10 orang. 40 turun. Prak itu ya. Akhirnya apa? Wa nadara Khalid ibn al-Walid ila khala'il jabali waqad wa qillata ahlihi. Fakara bil khayli wa tabi'ahu Ikrimah fa hamalu alaman baqiya min ar-rumat faqataluhum wa amiruhum Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika sudah turun 40 orang, Khalid bin Walid melihat celah ini dilihat sama Khalid bin Walid. Waktu itu beliau masih kafir, belum masuk Islam. Ini celah ini. Ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid dan dimanfaatkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Celah ini dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya yang 10 ini disikat sama 2 orang ini, ya, dengan panah atau yang semisalnya. Meninggallah 10 orang ini. Termasuk pemimpin mereka tadi apa? Abdullah bin Jubair ini meninggal, mati syahid. 10 orang. Tadi kaum muslimin yang sudah sebagian kan meletakkan senjatanya otomatis kan, tapi masih pakai baju perang. Dengan mengumpulkan harta, mereka kaget dengan serangan balik. Jadi kalau mereka di sini, ini bukit-bukit, ini Jabal Rumat, mereka sedang mengumpulkan harta di sini. Khalid bin Walid muter balik dari sini, serang dari belakang. Di sini nyerang, sini nyerang. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi waktu itu. Kocar-kacir kaum muslimin. Kocar-kacir, kaget. Ya. Ada di antara mereka ada yang pulang ke Madinah, ada yang tetap di situ, ada yang bingung apa yang dilakukan ini. Karena keadaan di luar dugaan. Ini Allah berkehendak lain berjamaah. Ini Allah memiliki hikmah di sini. Nanti akan kita sebutkan faedah-faedah yang dipetik dari perang Uhud. Ya, ada hikmah-hikmahnya. Allah berkehendak lain di sini. Ya, tidak terjadi serangan balik, dikepung kaum muslimin, berantakan, strateginya berantakan, hancur strateginya. Ya, hancur strategi mereka. Sampai waktu itu ada seorang kafir, ya. Tidak perlukan semula namanya. Ada orang kafir itu ketemu waktu itu kan Mus'ab bin Umair kan ikut perang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dikira Mus'ab bin Umair ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir lihat dari kejauhan, ini kayaknya Nabi ini Muhammad ini. Didatangi, disikat, dibunuh. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggal. Akhirnya orang kafir ini merasa senang karena dia sudah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkiraan itu dikira orang kafir tadi. Akhirnya dia gembor-gembor menyampaikan kabar Muhammad telah terbunuh. Wah, ini semakin menurunkan semangat atau akal, bikin down sama orang-orang Islam waktu itu. Ketika tersebar kabar bahwasanya Rasulullah SAW sudah terbunuh, ini semakin down para jemaah. Sudah kocar-kacir, strateginya gagal. Tersebar lagi kabar bahwasanya Rasulullah SAW sudah terbunuh. Ini semakin campur aduk. Ya, ada yang bingung, pokoknya ada yang diam aja, ada yang nggak tahu apa yang harus dilakukan, ada yang pulang balik. Karena sudah apa yang harus dilakukan? Rasulullah sudah terbunuh. Padahal ini kabarnya nggak benar. Ini hati-hati. Jadi kalau ada kabar jangan langsung ditelan mentah-mentah. Sampai detik ini kita harus sikap selektif dalam masalah kabar. Ya, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi di medsos. Tanyakan, tasabbut dulu, tabayun dulu, ini penting. Ya. Ketika tersebar kabar Rasulullah sudah terbunuh, padahal beliau enggak terbunuh. Yang terbunuh itu Mus'ab bin Umair. Kalau dalam buku ini nanti saya cek lagi siapa sahabat yang disebut, tapi salah seorang sahabat, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini ketika terjadi keadaan yang begitu memilukan, ya, strategi sudah enggak teratur lagi, kaum muslimin diserang dari 2 arah, tersebar kabar demikian, maka sahabat namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini berdiri. Qalu kutila, sahabat ini Anas bin Nadhr ini tetap semangat untuk memerangi orang kafir apapun yang terjadi. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, qalu kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah terbunuh, apa yang harus kita lakukan?
Ya. Apa kata Anas bin Nadhr? Ya qaum, in kana Muhammadun qutila fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal. Perhatikan, ini akidah para jemaah. Kalau seandainya kabar itu benar, Nabi Muhammad SAW itu terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala belum mati. Allah Maha hidup. Ini pentingnya akidah. Nabi mendidik akidah dengan kuat kepada para sahabat. Ya. In kana Muhammadun qutil fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal. Kalau seandainya benar Rasulullah itu terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala zat Maha hidup. Kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Anas bin Nadhr kepada sahabat-sahabat yang lain untuk membangkitkan semangat lagi, jangan melemas. Ya, memompa semangat lagi. Dan ini nanti akan terjadi juga ketika wafatnya Rasulullah. Ini wafat beneran ya, ketika beliau sudah usia 63 tahun Nabi wafat. Para sahabat ini awalnya nggak percaya kalau Nabi itu wafat. Dikira Nabi itu akan hidup selama-lamanya, nggak akan wafat. Termasuk sahabat yang tidak percaya adalah Umar bin Khattab. Waktu itu ya, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka akan mati. Baru Umar ingat bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia, beliau juga akan meninggal dunia. Ya. Maka di sini pentingnya masalah akidah. Anas bin Nadhr mengingatkan, in kana Muhammadun qad qutila, seandainya Nabi Muhammad benar-benar terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala zat Maha hidup. Ya. Wa madza tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus buat apa hidup kalau kalian hidup kemudian Rasul kita sudah terbunuh? Ayo kita perang. Ayo kita mati-matian, habis-habisan. Kalau memang Rasulullah benar-benar terbunuh, kita habis-habisan. Sebagaimana beliau terbunuh, kita juga harus terbunuh di medan perang ini. Apa gunanya hidup? Ya, kalau bahasa kita, apa enaknya hidup kalau Nabi sudah terbunuh? Kita perang aja sekalian. Ini Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Fama dastaun, apa enaknya hidup kalau Nabi sudah terbunuh? Apa yang buat akal yang berbuat? Mending kita habis-habisan perang sekalian. Ya. Ini memompa semangat para jemaah. Faqatalu ala ma kana alaihi wa mutu ala ma ta'alaihi. Maka berperanglah dan matilah di atas Islam, mati syahid sebagaimana Rasulullah mati syahid kalau memang itu benar kabarnya. Ya. Kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma qala haula. Ya Allah, aku memohon kepadamu uzur. Mungkin ada di antara para sahabat itu yang masih berat, masih terpukul mentalnya karena tersebar kabar seperti ini. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma inni a'tadiru ilaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu uzur untuk para sahabatku karena mereka sedang jatuh mentalnya. Ya, sehingga mereka masih diam, bingung, nggak ikut, belum melanjutkan perang. Wa abra'u mimma haula'i, dan aku berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Anas bin Nadhr terus maju para jemaah. Ya. Kemudian Anas bin Nadhr ini ketemu sama Sa'ad bin Mu'adz. Ya Sa'ad, inilah ajidu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad, aku mencium aroma surga di peperangan ini. Ini kata Anas bin Nadhr. Ya, summa alqa bi nafsihi fi atunil ma'raka wa ma zala yuqatilu hatta stushida. Anas bin Nadhr ini terus berperang sampai beliau mati syahid. Ya, sampai beliau mati syahid terus berperang. Fa wujida fihi bit'un wa samanuna ma baina darbatin bi sayfin wa ta'natin bi ruhim aw rumyatin bi sahmin. Ketika Anas bin Nadhr ini meninggal, ya, meninggal apa? Meninggal dunia. Maka didapatkan di jasadnya Anas bin Nadhr ini sampai 80 luka. Bayangkan bagaimana kuatnya sahabat ini. 80 luka jemaah. Itu ada luka yang berupa pedang, sabetan pedang, ada yang berupa tombak, ada yang anak panah. Ini Allah berikan kekuatan. Sampai 80 luka itu di sekujur tubuhnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, mati syahid. Mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Sampai para sahabat itu enggak mengenali jasadnya Anas bin Nadhr saking banyaknya luka-luka tadi di seluruh tubuhnya beliau radhiyallahu anhu. Enggak ada sahabat yang kenal. Ketika selesai perang Uhud ini enggak ada sahabat yang mengenali ini siapa ini siapa ini. Sampai yang mengenali itu adalah kalau enggak salah kerabatnya, adiknya atau kakaknya atau saudaranya Anas bin Nadhr, saudarinya ya. Dikenali dari mana? Dari apa? Jari jemarinya. Jadi yang dikenali itu jari jemarinya tok. Yang lainnya sudah penuh dengan luka sampai enggak dikenali siapa ini fulan ini.
Baru ini para sahabat baru tahu, oh ini adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, ini bagaimana para sahabat mengorbankan apa yang mereka miliki, harta, kemudian jiwa dan raga, ya, nyawa, itu sudah mereka mereka perjuangkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah meninggalnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, masih terjadi perang. Sampai disebutkan dalam perang Uhud ini, ya, fasara bihim hatta wasala sakhrati allati fawqa al-jabal wa usiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di perang Uhud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusiratul ba'iyatuhu wa jurihat syafatuhu sufla. Rasulullah itu beliau sampai gigi beliau itu rompal atau jatuh gitu loh, karena terkena serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian bibir beliau yang bagian bawah itu terluka. Ya. Wasyujar, kemudian wajah beliau juga terluka. Ini yang terjadi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau terluka. Ini menunjukkan beliau manusia biasa. Beliau manusia biasa. Beliau perang, pakai baju perang, bawa senjata, tapi kalau terluka ya terluka. Ini membuktikan ya kebatilan orang-orang yang punya ilmu kebal, kan begitu ya? Kalau ada orang mempunyai ilmu kebal jangan dipercayai. Itu pasti pakai jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia dunia dan akhirat terluka kalau perang kok. Ya. Jadi gigi beliau rompal di bagian depan, kemudian bibir beliau terluka, wajah beliau juga terluka sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Nabi. Ketika beliau terluka, maka beliau mengatakan, beliau bersabda. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam hadis sahih. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana orang-orang itu akan beruntung kalau mereka melukai nabi mereka. Ini Nabi menyesalkan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka akan bisa beruntung hidupnya kalau mereka itu melukai nabinya, karena Nabi beliau terluka. Ketika Nabi bersabda demikian, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 128. Dibuka, yang punya HP disimak, Ali Imran 128. Allah turunkan ayat ketika Nabi terluka. Kemudian beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana orang itu akan beruntung ketika mereka melukai nabi mereka. Maka Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad. Ya, tidak ada perkara itu di tangan. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Aw yatuba alaihim, bisa jadi Allah kasih hidayah kepada orang-orang kafir tadi, kemudian mereka masuk Islam. Aw yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka. Fa innahum dzalimun, karena orang-orang kafir ini sudah berbuat kezaliman. Ya. Jadi di sini Allah memberikan semacam teguran yang halus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena memang ini terbukti para jemaah. Karena di antara orang-orang kafir Quraisy yang ikut perang Uhud, mereka ada yang masuk Islam. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah, mereka masuk Islam. Mereka dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak lain. Ya, Allah berkehendak lain. Jadi di sini ini menunjukkan bahwasanya kalau kita lihat para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, para pelaku bid'ah, jangan kita jangan mereka kita putus asa. Wah, enggak mungkin dapat hidayah. Oh, siapa yang menjamin? Allah Maha tahu apa yang Allah lakukan. Bisa jadi orang yang melakukan kesyirikan, Allah kasih hidayah. Ya tetap kita mendakwakan ini bahaya syirik, ini bahaya bid'ah, tetap kita dakwakan, sampaikan. Ya. Adapun memvonis orang ini enggak mungkin dapat hidayah, ini jangan seperti itu. Jangan lancang seperti itu. Ya, kita dakwakan orang-orang yang masih berbuat syirik, orang yang masih berbuat bid'ah, ya, orang-orang yang masih benci kepada Islam, kita doakan hidayah kepada mereka. Adapun memvonis mereka, orang ini enggak mungkin dapat hidayah, ini siapa yang menjamin? Siapa yang tahu? Kita enggak tahu akhir hayat seseorang, enggak tahu. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Ini kita ambil dari kisah tadi ya. Ini kita ambil dari kisah tadi. Kemudian di sini ini setelah Nabi terluka, maka Nabi ini dialihkan oleh beberapa sahabat, dialihkan di tempat yang lebih aman, di tempat yang lebih aman. Dibawa sama Abu Bakar, sama Umar. Di situ mereka, karena memang keadaan sudah dimenangkan sama orang pihak kafir Quraisy. Ini babak kedua ini dimenangkan sama orang-orang kafir Quraisy. Ya,
Pasukan muslim sudah kocar-kacir, banyak yang terbunuh, banyak meninggal dunia. Ya, banyak meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia di perang Uhud adalah pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia. Meninggal dunia. Waktu itu kisah terbunuhnya Hamzah ini, Hamzah ini orangnya kuat. Hamzah ini orangnya kuat. Ya. Ketika Hamzah ini sedang berperang, ada orang kafir namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini punya budak namanya Wahsy. Budaknya Jubair bin Wahsy ini, beliau apa ya, kalau lemparkan tombak itu titis. Jadi lemparkan di sini itu pasti kena tujuan. Begitu pula ketika memanah. Tapi di sini yang terkena dengan tombaknya. Kalau dia lemparkan tombaknya pasti kena tujuan. Wahsy ini dia yang namanya Jubair bin Mut'im mengatakan, kalau kamu ingin merdeka, kamu bunuh yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Kata Jubair bin Mut'im. Ya. Kenapa? Karena Jubair bin Mut'im ini punya paman. Pamannya Jubair bin Mut'im ini meninggal ketika perang Badar. Jubair bin Mut'im ingin balas dendam. Kalau pamanku dulu terbunuh di perang Badar, maka pamannya Nabi ini harus terbunuh di perang Uhud ini. Ini keinginan Jubair bin Mut'im. Namanya budak para jamaah. Budak itu keinginannya merdeka, bebas. Wahsy ini dia cari namanya Hamzah, ketahuan ketika Hamzah beliau radhiyallahu anhu itu memerangi orang-orang kafir Quraisy, Wahsy ini sudah menyiapkan tombaknya, dilemparkan dari jauh dengan penuh kekuatan, kena. Waktu itu Hamzah pakai baju besi, cuman bagian pusar ini ada sedikit celah di situ, ya, nggak ketutup baju besi, baju perang. Akhirnya tombaknya ini kena ke bagian pusarnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, meninggal. Hamzah tahu kalau yang membunuh, tahu kalau dari kejauhan ini ada orang yang melempar tombak. Mau diparahin sama Hamzah, tapi beliau sudah meninggal dunia. Mati syahid di perang Uhud. Wahsy ini nanti akan dikabarkan bahwasanya Wahsy ini ketika beliau masuk Islam, dapat hidayah Wahsy ini masuk Islam. Masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, Wahsy ini ketika beliau bertemu sama Nabi SAW mengatakan, jauhkan wajahmu dariku. Benar Nabi ini senang Wahsy ini masuk Islam, tapi namanya pamannya terbunuh sama orang ini kan enggak senang berjamaah. Jauhkan wajahmu dari diriku. Ya, jauhkan wajahmu dari diriku. Nabi enggak ingin melihat ketemu sama namanya Wahsy ini walaupun beliau sudah masuk Islam. Dan Wahsy ini ingin menebus kesalahannya. Kesalahannya. Disebutkan dalam referensi Wahsy ini nanti dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab dibunuh sama Wahsy dengan tombaknya, dengan tombak yang sama ketika dia membunuh Hamzah. Ya. Dan dengan itu Wahsy merasa, ya, mudah-mudahan inilah yang akan menebus kesalahanku ketika aku membunuh Hamzah, ketika aku masih kafir. Ya. Dia yang membunuh Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku nabi palsu, yang ngaku menjadi nabi palsu ini. Ya. Ini semangatnya Wahsy ketika dia masuk Islam, dia ingin menebus kesalahannya. Ya, ketika masih kafir. Kemudian berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir perang Badar ini, ya. Di akhir perang Badar ini, ketika Nabi SAW sudah diamankan, Abu Bakar sudah diamankan, Umar bin Khattab sudah diamankan, maka tinggal orang-orang kafir ini meninggalkan tempat itu tadi. Karena sudah nggak mungkin, karena sudah nggak bisa menyerang lagi, karena pasukan Islam sudah kocar-kacir, sudah kalah di situ. Ya sudah kalah. Ketika perang sudah dianggap selesai, Abu Sufyan mengatakan, Abu Sufyan ini teriak-teriak. Abu Sufyan kan panglimanya mereka, waktu itu beliau masih kafir. Teriak-teriak. Ya. Di sini disebutkan fil qaumi, apakah Abu Sufyan mengatakan, afil qaumi Muhammad, apakah Muhammad masih hidup di sini? Maka sahabat-sahabatnya tadi yang mencari tempat yang aman, mereka diam. Afil qaumi, ini kata Abu Sufyan, yang beliau waktu itu masih kafir. Afil qaumi Muhammad, apa di sini masih ada Muhammad? Sahabat diam. Faqala Muhammad, maka Nabi mengatakan, la tujibu, jangan kau jawab ucapan orang ini. Faqala, kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi, afil qaumi ibnu Kuhafa,
apakah yang di sini masih ada Ibnu Quhafah? Siapa Ibnu Quhafah? Abu Bakar. Karena namanya Abu Bakar, Abdullah bin Quhafah. Apakah kalau bahasa kita apakah di sini masih ada Abu Bakar? Nabi mengatakan kepada para sahabat yang masih hidup, la tujibuhu, jangan kalian jawab orang ini. Faqala afil qaumi Ibnu Khattab. Abu Sufyan mengatakan lagi, apakah di sini masih ada anaknya Khattab, yaitu Umar bin Khattab? Maka Nabi mengatakan, jangan kalian jawab orang ini. Ya. Akhirnya karena nggak ada yang jawab, Abu Sufyan mengatakan, inna haula'i qutilu, mereka semuanya sudah mati. Ini anggapan Abu Sufyan. Anggapan Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ya. Falau kanu ahya al ajabu, seandainya mereka masih hidup pasti mereka menjawab. Ini kata Abu Sufyan, ini kembar-kembarnya Abu Sufyan. Ya, falam yamlik umru nafsahu. Waktu itu Umar ini sudah nggak kuat, ya, ingin munculkan dirinya, tapi keadaan nggak memungkinkan waktu itu. Keadaan tidak lagi memungkinkan. Ya. Faqala kadzabta ya adu Allah, abaqallahu ma yukhzinaka. Umar dalam hatinya, engkau berdusta wahai musuh Allah. Ya. Sambil Umar ini menyembunyikan rasa marah beliau. Ya. Faqala Abu Sufyan, "Ulu Hubal." Ya. Semoga Hubal ini salah satu nama patung yang disembah sama orang-orang kafir. Ulu Hubal. Hubal telah menang di sini, Hubal. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, qalu ma naqulukum Allahu ala wa ajal. Untuk membalas ucapan Abu Sufyan, ya Hubal telah menang. Para sahabat mengatakan Allahu a'la wa ajal, Allah Maha tinggi dan Allah Maha perkasa. Ya, Allah Maha tinggi dan Allah Maha perkasa. Faqala Abu Sufyan mengatakan lagi, lanal Uzza wala Uzza lakum. Kita punya Uzza ini patung juga, dan kalian enggak punya Uzza. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ajibuhu, jawablah ucapan dia. Faqulu Allahu maulana wa maula wala maula lakum. Allah lah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Ya. Qala Abu Sufyan, kemudian statement terakhir Abu Sufyan ini apa sebelum meninggalkan tempat itu? Statement terakhirnya, closing statementnya apa? Yaumun biyaumin. Ya. Yaumun biyaumi Badrin. Hari ini untuk pembalasan di perang Badar, kata Abu Sufyan sebelum meninggalkan tempat itu bersama pasukan-pasukan yang masih hidup dari orang-orang kafir Quraisy. Yaumun biyaumin. Ya. Hari ini untuk membalas kejadian di perang Badar. Wal harbu sijal, dan begitulah peperangan, kata Abu Sufyan. Begitulah peperangan, kadang menang kadang kalah. Ya. Enggak mungkin menang terus. Enggak mungkin apa? Karena kehidupan dunia kan seperti itu para jamaah. Ada enggak di antara kita yang hidupnya senang terus? Enggak ada. Enggak mungkin dunia, Allah jadikan dunia ini enggak mungkin senang terus, happy terus, itu enggak mungkin. Pasti ada tangisan, pasti ada kesedihan, pasti ada gundah gulana. Itulah yang dialami oleh orang-orang terbaik, para nabi dan rasul dan para sahabat. Ya. Jadi jangan dikira di dunia ini kita senang terus, itu enggak mungkin, itu mustahil. Kalau para nabi dan para rasul ada yang mereka sakit, seperti Nabi Ayub dikasih sakit belasan tahun. Ya. Jangan kalau kita mengira dunia ini senang terus, ya itu salah. Itu salah. Allah jadikan dunia ini ada kesenangan, ada kesedihan, ada tertawa, ada tangisan. Ya. Wal harbu sijal, kata Abu Sufyan, itulah peperangan. Ya. Tajiduna muslatan walam amru biha walam tustanan. Jadi kadang menang, kadang kalah. Akhirnya setelah mereka meninggalkan kawasan Uhud, ya, meninggalkan kawasan Uhud ini, Nabi SAW mulai mengumpulkan jenazah para syuhada Uhud, dikumpulkan, ya, dikumpulkan untuk dimakamkan. Jadi kalau orang-orang mati syahid ini, mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafani, mereka tidak disolati, ya, karena mereka ini hakikatnya masih hidup. Ya, mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka di dunia mati, jadi hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ayatnya, cuman saya belum mengingat ayatnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan bahwasanya para syuhada ini hakikatnya mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki. Ya. Jadi para syuhada Uhud ini mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak pula disolati. Mereka dikumpulkan jenazahnya karena jumlahnya banyak, ya. Jadi pada asalnya satu liang lahat itu untuk satu jenazah. Satu liang lahat untuk satu jenazah.
Karena ini jumlahnya banyak, menyulitkan untuk satu jenazah satu liang lahat, maka dibuat liang lahat yang agak besar. Ya. Kemudian jenazah orang-orang yang mati syahid itu termasuk Hamzah, kemudian Abdullah bin Jubair, pemimpin para pemanang tadi, itu dimakamkan di situ. Ya. Di liang lahat yang agak luas. Jadi bukan jenazahnya itu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Maka jenazahnya dijajar-jajarin macam, dijajar-jajar. Ya. Jadi misalnya arah kiblatnya ke sana ya. Kalau agak ke sana, maka yang paling depan ini itu adalah sahabat yang hafal Al-Qur'an. Yang hafal Al-Qur'an. Ya. Jadi di mana yang paling hafal Al-Qur'an ini yang dikedepankan. Baru nanti di sini jajar diruntutkan gini ya, diruntutkan. Ya. Dan ini bisa saja terjadi, bisa saja terulang. Bukan terulang, apa terjadi ketika terjadi gempa. Seperti gempa Cianjur atau terjadi tsunami. Kalau tsunami itu kan korbannya kan banyak ya, ratusan. Kan nggak mungkin jumlahnya ratusan ini satu liang lahat satu orang. Maka kalau terjadi musibah, gempa, tsunami, erupsi Gunung Merapi, maka diperbolehkan liang lahat dibuat agak luas. Nanti jenazah bisa dibuat banyak jenazah korban-korban gempa dengan dijajar-jajar kayak gitu. Ya. Kemudian ditutupi dengan tanah. Ya. Jadi orang-orang yang mati syahid di perang Uhud ini mereka dikuburkan dengan pakaian-pakaian mereka yang masih berlumuran darah. Ya. Karena ini darah-darah mereka akan wanginya berubah ketika mereka masuk surga. Ya. Lihatnya darah tapi wanginya wangi misik, ya, wangian. Ini tadi kurang lebih kisah yang terjadi di perang Uhud ya. Di perang Uhud insyaallah ada pun faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik di perang Uhud ini, insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan kisah yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, yang kita bahas, kita minimal kita punya gambaran bagaimana perang Uhud itu terjadi, bagaimana perjuangan para sahabat sampai mereka di titik darah yang terakhir, seperti yang dilakukan oleh Hamzah, dilakukan oleh Anas bin Nadhr ya. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita yang pernah umroh itu kan biasanya diajak untuk mengunjungi Bukit Uhud ya, Gunung Uhud. Di situ nanti ada makam syuhada Uhud ya. Makam syuhada Uhud dikasih pagar para jemaah. Dikasih apa? Kasih pagar. Dikasih pagar. Di situ ada apa, kayak informasi gitu loh. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Kenapa dikasih pagar? Supaya tidak dijadikan tabarruk kan gitu ya. Oh, kalau nggak dikasih pagar nanti batu-batunya kerikil-kerikilnya dicukuk dan dijadikan ini. Wah, ini kan bahaya para jemaah. Jadi Saudi Arabia ini termasuk salah satu negara yang mempertahankan masalah tauhid. Ya. Dikasih papan pengumuman. Jadi kalau ziarah kubur itu apa yang diucapkan? Ziarah kubur itu intinya untuk mendoakan, mengingat mati, mengingat akhirat, itu aja. Mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada yang lain. Itu selain tulisan ada kayak pengumuman ya, ada kayak orang nggak tahu itu orang beneran atau cuman kaset. Dalam 3 bahasa. Ada yang bahasa Indonesia. Jadi diingatkan ketika ziarah ke makam syuhada Uhud ini, ada berapa ziarah itu apa? Yang boleh dilakukan ketika di area makam itu apa, yang nggak boleh dilakukan itu apa, ya. Ini supaya menjaga akidah, menjaga kemurnian tauhid kaum muslimin yang ziarah kepada makam syuhada Uhud. Mungkin dan sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon maaf kurang maksimal karena masih batuk dan masih agak serak. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.